Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Saika dari kelas 3 Manajemen Zakat Wakaf B dengan nomor NIM 20172040055. Saya akan membahas tentang problematika ekonomi makro di wilayah DKI Jakarta. Nah, kira-kira apa aja sih problematikanya? Oke, langsung saja kita simak materi yang berikut ini. Nah, di sini terdapat beberapa problematika ekonomi makro di wilayah DKI Jakarta. Yang pertama, adanya pertumbuhan perekonomian yang terganggu. Yang kedua, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, terjadinya krisis nilai tukar uang utang terhadap luar negeri. Yang keempat, terjadinya inflasi. Yang kelima, adanya kalahan daya saing. Saya akan menjelaskan tentang adanya pertumbuhan ekonomi yang terganggu itu seperti apa sih. Nah, contohnya seperti ketika awal pandemi COVID-19 di mana harga masker dan harga hand sanitizer melambung tinggi sehingga mengakibatkan masyarakat rela mengantri dan berdesak-desakan demi membeli kebutuhan tersebut. Di sisi lain, para penjual mengambil keuntungan yang besar seperti 3 atau 4 kali lipat dari hari biasa. Sedangkan pihak produksi atau pihak pabrik tidak bisa memproduksi barang-barang dengan permintaan tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, di sini saya ambil contoh dari CNN Nasional bahwa Polri mengatakan masker, hand sanitizer langka karena permintaan tinggi. Kemudian selanjutnya, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Nah, saya ambil contoh dari berita Kompas yang berjudul jumlah pengangguran nyaris 10 juta, kemiskinan tembus 10%. Di sini memberitakan tentang pandemi COVID-19 yang memicu banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, yang menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Langkah tersebut diambil untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19 yang hingga saat ini masih terus bertambah. Akibat kebijakan tersebut, pada masa awal pandemi di kisaran bulan Maret, kegiatan ekonomi pun hampir terhenti total. Banyak penduduk yang kemudian harus dirumahkan oleh pemberi kerja selain karena pembatasan jumlah pekerja yang bisa beraktivitas di kantor ataupun pabrik. Hal itu juga terjadi karena permintaan atau konsumsi domestik mengalami penurunan. Dampaknya, pendapatan masyarakat pun mengalami pengurangan. Lonjakan angka pengangguran berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada periode Agustus 2020 jumlah angka pengangguran meningkat 2,6 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang berhasil ditekan di angka 5,23% menjadi meningkat 7,07%. Peningkatan TPT terjadi lantaran terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja per Agustus 2020 sebesar 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Ada pula terjadinya krisis nilai tukar uang utang terhadap luar negeri. Nah, jadi ketika terjadinya permasalahan ekonomi makro, maka bisa menimbulkan krisis nilai tukar uang di mana devisa negara akan mendapatkan dampak terburuk. Contoh sederhananya yaitu perusahaan yang ada di Indonesia mendapatkan suntikan dana dari pihak luar negeri. Ketika terjadi permasalahan ekonomi makro, maka suntikan dana yang sudah diberikan akan ditarik atau dikembalikan. Jika suntikan dananya itu sedikit tidak masalah, namun yang akan menjadi masalah yaitu ketika suntikan dananya itu nominalnya banyak. Tentu akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan sekaligus anak buahnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya ambil contohnya dari berita Indonesia Investment. Ya, dilanjut lagi dengan terjadinya inflasi di Jakarta. Terjadinya inflasi tinggi akan berpengaruh pada tingginya utang di luar negeri yang mempengaruhi dunia perbankan di dalam Indonesia.
Bentuk kesulitan yang paling terasa yaitu masalah likuiditas, akibatnya terjadi kemacetan di sektor usaha akibat terlalu besarnya beban untuk negara. Perusahaan swasta maupun non-swasta pun juga mendapatkan pengaruhnya akibat terjadinya inflasi, di mana aset-aset yang mereka miliki pun terkuras akibat tidak bisa meminjam pinjaman bank. Belum lagi dengan UKM yang tidak bisa meminjam uang atau mengawali usaha lewat hutang bank sebagai modal. Masalah inflasi di Indonesia pernah terjadi di tahun 2004 yang mencapai 10,5%. Nah, jadi saya ambil studi kasusnya yang terdapat di dalam berita ini, yaitu inflasi di DKI Jakarta pada tahun 2020. Inflasi tahun DKI Jakarta tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi dalam skala nasional yang mencapai angka 1,68%. Nah, di sini terdapat ada grafiknya ya, bisa dilihat. Kemudian saya lanjutkan, yaitu kekalahan daya saing. Kekalahan daya saing ini dalam hal melawan perusahaan besar yang memiliki power besar. Nah, jadi sehingga pasaran secara nasional pun menjadi lesu dan terkesan agak lamban. Itu sebabnya Wali Kota Jakarta Timur berinisiatif untuk mengadakan program pemberdayaan ekonomi warga rusun dengan membangun usaha baru di 11 rusun, yaitu guna untuk menyeimbangkan perekonomian, tetap diadakannya perputaran dalam perekonomian dan agar ekonomi menjadi semakin kuat. Dan cara ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal daripada pertumbuhan ekonomi di luar, agar suplai produk domestik tetap terjaga. Studi kasus yang saya ambil yaitu dari Info Jakarta, yaitu di sini di mana berita ini menyatakan bahwa Wali Kota gencarkan program pemberdayaan ekonomi warga rusun. Oke, di sini saya akan memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi makro di wilayah DKI Jakarta, terkhususnya bagi para sarjana yang baru saja menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi, atau bisa juga untuk tips SMA atau SMK sederajat yang baru saja lulus. Berikut untuk mengurangi angka pengangguran, yaitu yang pertama, kita harus yakin kalau kita memiliki potensi diri yang mungkin tidak dipunyai oleh orang lain. Yang kedua, optimis dan tekun. Yang ketiga, perbanyak relasi. Yang keempat, mulai mengumpulkan modal untuk membuka usaha sendiri. Yang kelima, membuat bisnis plan, yaitu bisnis seperti apa yang akan kita jalani untuk kedepannya. Yang keenam, mewujudkannya secara perlahan dengan modal yang kecil terlebih dahulu pastinya. Yang ketujuh, percaya diri untuk bisa bersaing antar pedagang lokal lainnya. Yang kedelapan, konsisten disertai tekad yang kuat. Yang kesembilan, memilih pembukuan antara untung dan modal. Jadi kayak kita tuh melihat dulu nih untungnya berapa, modalnya berapa gitu. Jadi dipisah, tidak boleh disatukan karena nanti jadi kacau. Oke, yang 10, tekun sampai berhasil dan dapat merekrut orang lain, dan sehingga dapat membuka atau memberi kesempatan pekerjaan oleh orang lain.